Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa sairi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin sairul ulama'il amilin al-mukhlasin wal awliya'il muqarrabin wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan ila ruhi sahibi hadzal kitab al-imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi madadihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita insyaallah berada dalam pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan ini. Untuk sesi berikutnya saya ikut jadwal yang diberikan oleh pondok saja nanti. Kalau ada kelanjutannya ya kita lanjutkan. Kalau memang tidak ada berarti ya mungkin Ramadan tahun depan gitu. Jadi kita fleksibel saja melihat apa yang tersedia bagi kita untuk kemungkinan melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin ini. Kemarin di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Imam Ghazali membagi tingkatan-tingkatan puasa itu menjadi 3 tingkatan. Shaumul umum, shaumul khusus, dan shaumu khususil khusus. Kita juga telah sampaikan bahwa untuk level yang ketiga, level yang paling tinggi yaitu shaum khususil khusus, Imam Ghazali sengaja tidak mau berkomentar banyak. Karena memang bagi beliau tidak semua ilmu itu bisa dituliskan dengan gamblang di atas kertas, di atas sebuah kitab. Sehingga beliau hanya memberikan 6 poin, 6 langkah atau 6 hal yang berhubungan dengan puasa pada level yang kedua, yaitu shaumul khusus. Ada 6 hal yang harus kita lakukan jika puasa yang kita lakukan ini ingin kita tingkatkan levelnya menjadi level yang kedua, yaitu shaumul khusus. Karena memang setidaknya itu yang diharapkan oleh Imam Ghazali yang bisa kita capai dalam puasa yang kita lakukan itu. Langkah yang pertama, minggu kemarin sudah kita jelaskan bahwa puasa yang bersifat khusus tadi itu, shaumul khusus, level yang kedua itu tidak akan pernah kita capai tanpa memelihara pandangan. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, langkah yang kedua atau perkara yang kedua. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala nabi ulumihi fid dharain amin. Asani, langkah yang kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lisan, anil hazayan, dari al-hazayan itu ma la faidata lahu, sesuatu yang tidak ada faidahnya. Menjaga lisan kita dari mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wal kadhibi, dan berdusta, berbohong. Wal ghibati, ghibah itu gosip. Ghibah itu kalau definisi yang diberikan oleh Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan atau menceritakan tentang saudaramu, tentang saudaramu dalam sesuatu hal yang dia benci, yang dia tidak suka. Jadi itu dzikruka akhaka bima yakrah. Itu ghibah. Wan namimah, dan namimah. Namimah itu mengadu-ngadu. Namimah. Wal fuhshi. Al-fuhsyu itu kulluma qabuha atau syani'a minal kalam. Jadi semua pernyataan yang buruk, yang tidak baik itu termasuk ke dalam kategori al-fuhsyu. Wal jafa. Al-jafa itu yang kasar. Ungkapan-ungkapan yang kasar.
ungkapan yang kadang-kadang baik atau netral lah begitu, tetapi diungkapkan dengan cara yang kasar, itu al-jafa. Wal khusumah, al-khusumah itu permusuhan. Jadi menjaga lisan kita, menjaga lidah kita dari sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan. Wal mira, al-mira itu al-jidal, debat. Wa ilzamuhu as-sukuta, dan melazimkan kepada lisan kita itu as-sukut, untuk diam. Wa syughluhu, dan menyibukkan lisan kita itu bizikrillahi, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu, wa tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, fahadza shaumul lisan. Maka inilah yang disebut dengan puasanya lisan. Jadi kalau kita tahu kalau di zaman dahulu yang disebut dengan puasa lisan itu ya menjaga lisan kita dari semua kata-kata, dari semua ungkapan, dari semua ucapan yang pertama yang haram. Yang kedua al-hadayan tadi itu, yang tidak ada faidahnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah kalau dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi dua saja pilihannya itu. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata-kata yang baik atau diam. Jadi enggak ada pilihan untuk berkata-kata buruk, itu enggak ada pilihan. Bahkan berkata-kata yang tidak buruk dan tidak baik juga tidak ada di situ. Jadi pilihannya berkata yang baik atau diam. Jadi tidak ada kata-kata yang tidak baik sekaligus tidak buruk, yang netral itu. Itu juga sesuatu yang oleh hadis itu tidak dikategorikan sebagai pilihan yang harus kita ambil. Pilihan kita hanya dua, berkata yang baik atau diam. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang, oh ini yang saya ucapkan bukan keburukan kok, tapi bukan kebaikan juga gitu. Nah itu termasuk ke dalam hal yang seharusnya juga kita hindari. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai al-hadayan, ma la faidata lahu. Tidak mendatangkan keburukan tapi tidak mendatangkan faidah. Nah, di zaman sekarang perkataan itu tidak hanya muncul melalui lisan. Dia muncul melalui ujung jari kita. Dia muncul melalui media sosial yang kita ikuti. Dia muncul melalui tautan-tautan atau postingan-postingan yang kita berikan, yang kita upload di internet, di dunia maya itu. Dan itu juga termasuk bagian dari menjaga, nanti ada bagian tentang menjaga al-jawarih, menjaga anggota tubuh yang lain. Tetapi konteksnya mirip dengan menjaga ucapan tadi itu. Karena yang kita sampaikan melalui ujung jari kita itu, yang kita sampaikan melalui media sosial kita itu, kadang-kadang kan mengandung al-kadzib, mengandung al-ghibah, mengandung an-namimah, provokasi, menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu persis kebenarannya, tetapi itu berpotensi untuk merusak misalnya, berpotensi untuk mengadu domba dan sebagainya. Itu kan tidak dilakukan oleh lisan kita hari ini, tetapi dilakukan oleh jari-jari kita, dan potensi keburukannya bisa sama besar seperti apa yang dilakukan oleh lisan kita di masa lalu itu. Waqad qala Sufyan, ini yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri. Jadi ada dua orang Sufyan yang hidup pada masa yang relatif bersamaan dan dua-duanya sama-sama alim. Yang pertama Sufyan ats-Tsauri, yang kedua Sufyan ibnu Uyainah. Tapi yang biasa dikutip oleh Imam Ghazali di sini termasuk dari awal itu memang Sufyan ats-Tsauri. Jadi waqad qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, al-ghibatu tufsidus shauma. Ghibah itu bisa merusak puasa. Rawahu Bishr bin al-Harits anhu. Jadi diriwayatkan pernyataan ini oleh Bishr bin Harits anhu, hunya kembali kepada Sufyan ats-Tsauri. Jadi Bishr meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri. Warawa Laitsun an Mujahid, dan meriwayatkan Imam Laits an Mujahid dari Imam Mujahid. Khoslatani, ada dua hal, ada dua sifat, ada dua perkara yufsidani siyam, yang bisa merusak puasa. Yang pertama adalah al-ghibatu
yang kedua adalah al-kizbu. Al-ghibatu wal-kadzibu. Ghibah dan berdusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnatun. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum, jika salah seorang di antara kalian shaiman sedang berpuasa, fala yarfuth. Yarfuth itu apa artinya? Yarfuth itu berkata kotor. Jadi sebetulnya rafas itu dekat sekali dengan hubungan lawan jenis gitu ya. Karena misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatsu ila nisaikum. Jadi ar-rafas itu banyak yang menyebutnya dengan jima gitu. Tetapi dalam konteks ini fala yarfus itu mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang terutama berhubungan dengan sesuatu yang bersifat seksual tadi itu. Fala yarfus wala yajhal. Wala yajhal artinya la ya'mal bi a'malil jahiliyah, bil a'mal al jahiliyah. Jadi dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa lalu. Ya berteriak-teriak, mengumpat, mencaci maki, memisuh misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang termasuk dari perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah dulu. Wa ini mru'un qatalahu, dan jika ada seseorang yang qatalahu, yang mengajaknya untuk berperang, mengajaknya untuk bertengkar, au syatamahu, atau mencaci makinya, sehingga dia terdorong untuk membalas itu, maka yang harus dia lakukan adalah falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan inni shaimun, inni shaimun. Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Di beberapa hadis ini disebut dengan satu kali, di hadis yang lain termasuk yang diriwayatkan ini disebutkan 2 kali. Nah, pertanyaannya adalah perkataan inni shaim itu diucapkan di hati pelan-pelan untuk mengingatkan diri sendiri atau diungkapkan dengan keras. Jadi kita sampaikan kepada orang yang mengganggu kita itu, saya sedang puasa. Atau antum nunduk gitu kemudian bilang saya puasa gitu pelan-pelan. Itu yang mana itu yang pertama mengungkapkan. Memang ada macam-macam juga pendapat ulama itu. Ada yang bilang yang paling penting mengingatkan diri sendiri, karena itu ya. Tapi ada yang bilang ya jangan hanya mengingatkan diri sendiri, disampaikan juga kepada orang yang mengganggu itu bahwa saya sedang berpuasa, maka berhentilah kamu mengganggu saya karena saya tidak akan merespon gangguan kamu itu. Nah, ada juga yang bilang, ini yang unik juga. Ada yang bilang, makanya hadis itu menyebutkan dengan 2 kali, inni shaimun, inni shaimun. Jadi inni shaim yang pertama itu kepada diri sendiri, inni shaim yang kedua itu kepada orang lain yang mengganggu kita tadi itu. Wajah fil khabar, dan diriwayatkan dalam sebuah khabar, dalam sebuah hadis, anna imra'ataini, bahwa ada 2 orang perempuan somata, berpuasa ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajhadahuma, ajhada itu dipaksa hingga tingkat yang sangat menyulitkan. Jadi semua kata yang ada jim, ha dan dalnya itu biasanya berhubungan dengan kesulitan. Makanya disebut dengan jihad. Misalnya jihad itu ya enggak disebut dengan jihad kalau dia tidak mengandung unsur-unsur yang menyulitkan. Kita rajin itu kan disebut dengan ijtihada misalnya. Ijtihada itu berarti kita memang menempuh kesulitan. Atau doa yang masyhur itu, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Jahdil bala itu artinya bala yang menyulitkan kita sehingga kita tidak mampu untuk menanggung kesulitan dari bala tersebut, dari ujian tersebut. Itu jahdil bala. Nah, di sini fa'ajhadahuma al-ju'u wal 'atashu. Maka rasa lapar dan rasa haus itu menyulitkan mereka sekali, atau menempatkan keduanya itu berada dalam kesulitan yang berat. Rasa lapar dan haus tadi itu. Fi akhirin nahar, di akhir
Di akhir siang itu berarti di sore hari lah kira-kira, menjelang berbuka. Hatta kadata, sampai keduanya itu hampir an talifayat lafu antat lafa. Talifayat lafu itu artinya binasa, mati. Sampai keduanya ini hampir mati. Faba'asata, maka keduanya kemudian mengirim utusan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Yasta'zinahu, keduanya minta izin kepada Rasulullah fil iftar, untuk berbuka puasa. Jadi saking lapar dan hausnya kedua perempuan ini, Rasulullah kemudian dua orang perempuan ini kemudian mengirim utusan kepada Rasulullah minta izin agar diizinkan untuk berbuka puasa. Bagaimana respon Rasulullah? Fa arsala ilaihima, maka Rasulullah kemudian mengirimkan kepada kedua perempuan itu qadahan. Al-qadahu itu artinya ya wadah lah gitu, semacam mangkok atau piring. Qadahan. Wa qala, dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, qul lahuma, katakan kepada kedua orang perempuan itu, qi'a fihi, muntahlah kalian berdua, fihi, di dalam mangkok tadi itu, di dalam piring tadi itu, dalam wadah tadi. Ma akaltuma, apa yang telah kalian makan. Jadi dua orang ini tidak disuruh makan, tidak disuruh minum oleh Rasulullah, tetapi justru disuruh memuntahkan apa yang sudah mereka makan. Faqa'at ihdahuma, maka yang satu, yang pertama, perempuan yang pertama, qa'at, memuntahkan dia, nisfahu, separuh dari wadah tadi itu, daman abiton, darah segar, walahman gharidon, dan daging segar. Jadi daman abiton itu darah segar, darah yang masih merah itu. Walahman gharidon, daging segar, belum membusuk. Dan apa yang dimuntahkan oleh wanita pertama itu memenuhi separuh dari mangkuk tadi. Waqa'at al-ukhra, orang yang kedua, perempuan yang kedua, waqa'at, dia juga memuntahkan misla zalika, sama seperti yang dimuntahkan oleh perempuan pertama, hatta mala'atahu, sehingga kedua perempuan ini memuntahkan muntahan yang memenuhi mangkok tadi itu. Fa'ajiban nasu min zalika, maka orang-orang menjadi heran. Ini orang katanya lapar, nggak kuat puasa, mau mati karena lapar dan haus, tapi disuruh muntah, yang dia muntahkan daging segar sama darah segar. Tidak kelihatan seperti muntahannya orang yang kelaparan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, hatani, dua perempuan ini, somata, berpuasa mereka, mencegah diri mereka sendiri, amma ahallallahu lahuma, dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka berdua. Makan minum itu kan sesuatu yang halal sebetulnya. Makan minum jima bagi orang yang sudah berkeluarga itu kan halal, bukan sesuatu yang haram. Dan ketika kita berpuasa, kita mencegah diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang sebetulnya halal itu. Nah, perempuan itu juga, dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi wa aftarata, tetapi keduanya berbuka atau tidak menahan diri ala ma harramallahu ta'ala, dari apa yang diharamkan oleh Allah alaihima, kepada mereka berdua. Ya, riba, namimah, itu kan sesuatu yang diharamkan. Kadang-kadang kita kan begitu, mencegah diri ketika puasa dari sesuatu yang halal, tetapi tidak mencegah diri dari sesuatu yang haram. Makan kita tinggalkan, riba lanjut, namimah lanjut, gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh dua orang perempuan tadi itu. Somata amma ahallallahu lahumma wa aftarata ala ma harramallahu ta'ala alaihima. Apa yang mereka berdua lakukan? Qa'adat ihdahuma, orang yang pertama, perempuan yang pertama, qa'adat, salah seorang di antara mereka berdua, qa'adat, duduk, ilal ukhra, mendekati orang yang kedua, faja'alata, maka mereka berdua kemudian memulai yaktabani. Ja'ala itu, ja'ala kalau bertemu dengan fi'il mudhari langsung, itu biasanya dimaknai dengan bada'a.
Faja'alata yaghtabanin nas, maka mereka berdua mulai setelah duduk berdua itu, mereka berdua mulai yaghtabanin nas, menggunjingkan orang-orang, menggibahkan orang-orang. Fahaza ma akalata min luhumihim. Maka inilah yang mereka muntahkan itu adalah ma akalata, yang telah mereka makan, min luhumihim, dari daging orang-orang yang mereka gibahkan tadi itu. Jadi ini menunjukkan bahwa perumpamaan yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu perumpamaan yang sungguh-sungguh real. Al-Quran itu kan mengumpamakan orang yang berghibah itu dengan orang yang memakan daging. Gimana ayatnya, Ustaz? Katsiran minadh-dhann wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi orang yang berghibah itu diumpamakan dalam Al-Quran sebagai orang yang makan daging saudaranya, maitan. Jadi makan daging saudaranya dalam keadaan mati. Kenapa disebut dengan mati saudaranya itu? Karena dia tidak mendengar, dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa memberikan klarifikasi terhadap ghibah yang kita berikan. Fakarihtumuhu, maka engkau pasti tidak suka hal itu. Dan ini peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah ini menunjukkan bahwa tamsil dalam Al-Quran itu bukan semata-mata tamsil yang kosong gitu, tapi memang perumpamaan. Ya tentu saja dia tidak sedang makan sungguhan, perempuan ini tidak sedang makan sungguhan, tetapi karena Allah ingin menunjukkan bahwa ghibah itu bisa punya efek yang sama seperti kita makan daging saudara kita dalam tingkat keburukannya itu, maka Allah tunjukkanlah pada kasus di masa Rasulullah ini dengan bukti yang nyata. Walaupun sungguhnya ya ndak juga perempuan itu yang nggak makan daging saudaranya pada saat itu, ndak. Tapi ini bagian dari mukjizat Rasulullah untuk menunjukkan kebenaran risalah beliau dan kebenaran Al-Quran. Dan karena itu pula ghibah yang paling buruk itu adalah menghibahkan orang-orang yang mulia, para ulama misalnya. Itu makanya kan ada ungkapan yang menyebutkan luhumul ulama'i masmumatun. Dagingnya para ulama itu beracun. Kenapa beracun? Karena kalau kamu menghibahkan ulama itu, menghibahkan orang-orang yang mulia itu, kamu seperti makan daging yang beracun. Gimana kalau kita makan daging yang beracun? Efeknya sangat buruk kepada diri kita sendiri. Jadi ghibah yang paling buruk itu adalah ghibah terhadap orang-orang yang mulia. Orang-orang yang secara umum oleh manusia dipandang sebagai orang-orang yang mulia, para ulama, para aulia. Kalau kita ghibahkan mereka, maka seperti yang dibilang tadi, luhumul ulama'i masmumah. Kita sama seperti memakan daging yang beracun. Jadi itu selesai yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, kafus sam'i, mencegah pendengaran, anil isgha'i, dari menyimak, ila kulli makruhin, kepada segala sesuatu yang makruh, yang dibenci, yang tidak disukai. Li'anna kullama hurrima qawluhu, karena segala sesuatu yang hurrima qawluhu, yang diharamkan untuk mengucapkannya, hurrimal isgha'u ilaihi, diharamkan pula untuk menyimak atau mendengarkannya. Jadi apapun yang diharamkan untuk kita ucapkan, maka haram juga untuk dengan sengaja mendengarkannya. Ghibah haram, namimah haram. Maka ghibah itu haram diucapkan, haram juga untuk didengarkan. Maka sebagai konsekuensi dari yang kedua tadi, hifdzul lisan, kita juga diminta untuk melakukan hifdzus sam'i, menjaga pendengaran kita dari segala sesuatu yang haram. Walidzalika, karena itulah kemudian sawallahu, maka Allah menyamakan, sawwa Allahu azza wajal, bainal mustami', antara orang yang mendengarkan, wa akilis suhti, dan orang yang memakan makanan yang haram. Faqala ta'ala samma'una lil kadhibi akaluna lis suhti. Mereka itu samma'una lil kadhibi, suka mendengarkan kebohongan, akaluna lis suhti, dan suka memakan makanan yang haram. Artinya apa? Artinya ayat ini seakan-akan menyamakan level, atau ya menyamakan level antara orang yang memakan makanan yang haram dengan orang-orang yang suka mendengarkan
yang haram atau yang dilarang. Kebohongan di sini. Wa qala azza wa jalla laula yanhahumur rabbaniyun. Mengapa tidak melarang mereka? Jadi kenapa mereka itu tidak dilarang oleh ar-rabbaniyun? Ar-rabbaniyun itu berasal dari kata rabbun. Kata para mufassir ini berasal dari kata rabbun. Rabbaniyun itu berarti ulama-ulama yang tugasnya adalah mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rabbaniyun. Kenapa? Nah, dalam Al-Qur'an rabbaniyun itu dinisbatkan kepada para ulama yang biasanya berasal dari agama Yahudi dan Nasrani. Wal ahbar. Al-ahbar itu jamak dari habrun. Al-habru itu artinya juga sama, al-ulama, al-alim. Kenapa mereka itu tidak dilarang oleh para pemuka agama dan para ulama dan para pendeta mereka? An qaulihim, dari qaulihim al-isma, dari mengatakan sesuatu yang dosa, wa aklihimus suhud, dan memakan makanan yang haram. Kenapa orang-orang pemuka agama dan para pendeta mereka tidak melarang masyarakat mereka dari mengucapkan sesuatu yang haram atau memakan makanan yang juga haram? Fasukutu 'alal ghibah, maka diam alal ghibah, sambil mendengarkan ghibah. Jadi diam dan tidak mengingkari ghibah yang dilakukan oleh orang lain itu haram. Haram. Kita misalnya duduk di sebuah majelis atau mendengarkan kawan kita sedang membicarakan keburukan orang lain. Kalau kita diam saja, malah asyik mendengarkan, maka yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang dosa. Wa qala ta'ala innakum idzam misluhum. Innakum idzam misluhum. Gimana ayat lengkapnya nih, Ustaz Kutub? Sebelumnya? Wa qad nazzala. Ya, betul ya? Mahum hatta yakhudu fi haditsin. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi, jika kamu mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jadi kalau kamu duduk di sebuah majelis mendengarkan ayat Allah diingkari, wa yustahza'u, dan dihina, direndahkan, fala taq'udu ma'hum, maka pergilah kamu, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka, orang-orang itu, masuk ke dalam pembahasan yang lain. Tidak lagi membahas tentang ayat-ayat Allah yang diingkari dan dihinakan tadi itu. Innakum idzam misluhum. Sebab jika kamu tidak pergi, kamu asyik duduk bersama mereka di tengah-tengah majelis itu, idzan itu tanwinnya itu untuk menunjukkan bahwa idza fa'altum dzalika, kira-kira. Innakum idza fa'altum dzalika. Kamu itu kalau melakukan hal yang sama, yang seperti itu, misluhum. Ya sama saja dengan mereka, meskipun kamu tidak mengingkari ayat Al-Qur'an, kamu tidak merendahkan ayat Al-Qur'an itu, tapi dengan duduk bersama mereka itu, antum sudah menjadi misluhum, sama seperti mereka. Nah, itu ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa kalau kita diam saja dan tidak menegur atau bahkan tidak pergi dari majelis di mana dilakukan kemungkaran di situ, maka kita menjadi bagian dari kemungkaran tersebut. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-mughtabu, orang yang berghibah, wal mustami'u, dan orang yang mendengarkan ghibah tadi itu, syarikani fil ismi. Mereka berdua adalah sekutu. Mereka berdua adalah rekan fil ismi, dalam dosa yang mereka lakukan. Yang keempat, ar-rabi'. Jadi setelah menjaga mata, menjaga lisan, kemudian menjaga pendengaran, yang keempat itu adalah kafu baqiyatil jawarih, menjaga anggota badan yang lain, anil asam, dari dosa-dosa, minal yadi, baik itu tangan, warrijli, kaki, anil makarih, dari hal-hal yang dibenci oleh agama atau yang diharamkan atau yang dilarang. Wa kaful batni, dan menjaga perut kita,
anis syubuhat, dari hal-hal yang meragukan. Syubuhat itu sesuatu yang, jadi ketika Imam Ghazali menyebut asyubuhat di sini, itu berarti kalau yang syubuhat saja dilarang, apalagi yang haram. Jadi hal-hal yang meragukan saja kita dilarang untuk waqtal iftar, ketika kita berbuka. Jangan makan sesuatu yang syubhat ketika kita berbuka. Nah, ini juga berkaitan, ada satu faidah di sini. Kita kemarin sudah bahas bahwa salah satu keistimewaan waktu berbuka itu adalah bahwa itu adalah waktu istijabah bagi doa kita. Jadi kalau antum mau berdoa, ya ketika berbuka itu salah satu waktu yang sangat sangat mustajab untuk berdoa. Berdoalah pada saat itu. Tetapi dengan syarat, kata para ulama, bahwa yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Karena kalau yang kita makan tidak makanan yang halal, itu kita termasuk ke dalam orang yang diancam dalam hadis Rasulullah itu. Ada orang yang datang dengan pakaian yang kumal, kemudian tubuh yang penuh debu, kemudian dia menengadah ke langit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah dengan suara menghibah dan sebagainya. Wa ma'kaluhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Tapi dia sebelum itu makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan juga dengan makanan yang haram, wa malbasuhu, dan pakaian juga haram. Maka kemudian ditutuplah hadis itu dengan sebuah pernyataan, fa anna yustajabu lahu. Anna itu kaifa, bagaimana mungkin orang seperti itu akan diistijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun atau sesempurna apapun kondisi kita sudah berada di waktu yang istijabah, kita berada di tempat yang istijabah misalnya. Tetapi kalau yang kita makan adalah sesuatu yang haram, maka itu akan menjadi penghalang yang luar biasa berat bagi doa kita untuk bisa sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala makna lis-shaumi, maka tidak ada artinya puasa itu, wa huwal kaffu anit ta'am, yang artinya, yang makna dari puasa itu kan al-kaffu anit ta'amil halal, mencegah diri kita untuk memakan makanan yang halal. Tsummal iftar alal haram, lalu setelah kita bercapek-capek puasa di siang hari dari sesuatu yang halal, kita berbuka alal haram. Kita berbukanya dengan makanan yang haram. Apa gunanya kita puasa? Famisalu hadzal shaim, maka perumpamaan orang yang berpuasa seperti ini, misalu man yabni, sama seperti orang yang membangun qasron, istana atau rumah atau benteng, wa yahdimu misran. Yabni qasron wa yahdimu misran. Dia membangun istana tapi menghancurkan Misr. Misr itu kalau yang munsorif itu. Kalau Misr yang tidak munsorif kan ini ismul alam. Dia menunjuk kepada Mesir sebagai sebuah negara. Tapi kalau al-Misru itu berarti wilayah, bisa berarti kota, bisa berarti negara, itu Misr. Jadi orang yang sibuk berpuasa sepanjang hari tapi kemudian berbuka dengan makanan yang haram, itu sama seperti orang yang membangun satu rumah atau satu istana tapi dia pada saat yang sama menghancurkan satu negara. Membangun satu istana tapi menghancurkan satu negara. Yang dia hancurkan lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan apa yang dia bangun. Fa inna ta'amal halal, karena sesungguhnya makanan yang halal itu innama yadurru bi kathratihi la binau'ihi. Yadurru bi kathratihi la binau'ihi. Makanan yang halal itu berbahaya bukan karena jenis makanannya, tapi karena dia terlalu banyak. Jadi kalau makanan yang baik yang halal itu, dia berbahaya bukan karena jenisnya, tapi karena terlalu banyak. Fasaumu litaklilihi, dan puasa itu berfungsi untuk menyedikitkan kita makan itu agar tidak berlebihan. Wa tarikul istiktsari minad dawa, dan orang yang meninggalkan obat yang berlebih-lebihan, jadi obat yang terlalu banyak, khaufan min dararihi, karena takut kepada bahaya dari obat yang terlalu banyak itu. Jadi obat itu kalau terlalu banyak, kalau overdosis itu kan bahaya. Nah, orang yang menghindar dari overdosis itu, idza adala ila tanawulis sammi atau summi, kalau dia kemudian beralih mengkonsumsi racun, jadi dia beralih dari memakan obat yang terlalu banyak, yang overdosis itu, dia beralih ke mengkonsumsi racun,
kana safihan, maka dia adalah orang yang goblok. Jadi dia menghindar dari overdosis, dari obat-obatan yang terlalu banyak, tapi dia menghindarnya ke makan racun. Ini perumpamaan dari orang yang berpuasa tapi berbukanya dengan sesuatu yang haram tadi itu. Perumpamannya begitu. Dia menghindar dari obat yang terlalu banyak, karena makanan yang baik itu sebetulnya mirip dengan obat, kata Imam Ghazali. Dia menghindar dari terlalu banyak makan dengan berpuasa, tapi justru dia beralih ke racun yang lebih membahayakan. Wal haramu, dan makanan yang haram itu sammun atau summun muhlikun liddin, adalah racun yang bisa merusak, menghancurkan agama. Wal halalu, dan makanan yang halal dawaun, sama seperti obat, yanfa'u qaliluhu, bermanfaat jika dia sedikit, wa yadurru katsiruhu, kalau terlalu banyak dia berbahaya. Dan bukan ya, ada ungkapan juga, al-kalam juga. Ada orang-orang Arab bilang begini, al-kalam kaddawa. Bicara itu sama seperti obat. In qalla nafa'a, wa in kasura qatala. Bicara itu sama seperti obat. Kalau sedikit pas gitu, dia akan bermanfaat. Tapi kalau terlalu banyak, dia qatala, dia membunuh. Nah, ini di perumpamaan seperti ini juga digunakan oleh Imam Ghazali untuk membandingkan antara makanan yang halal dengan makanan yang haram. Makanan yang halal itu dawa, makanan yang haram itu racun, sammun. Wa qasdu shaumi taqliluhu, dan puasa itu tujuannya adalah untuk menyedikitkan atau mengurangi dari makanan yang halal itu agar tidak overdosis. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min shaumi, tidak ada yang dia dapat dari puasanya itu ilal ju' wal atash, kecuali lapar dan haus. Bagaimana memahami hadis ini? Pendapat pertama, faqilah, orang yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, itu pendapat pertama, huwallazi yuftiru 'alal haram, yaitu orang yang berbuka dengan memakan makanan yang haram. Jadi dia enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Yang kedua, waqila wallazi yumsiku 'anit ta'amil halal, dia mencegah dirinya berimsak dari makanan yang halal. Wa yuftiru 'ala luhumin nas, tapi dia berbuka dengan memakan daging manusia, bil ghibati, yaitu dengan berghibah, wa huwa haramun, dan itu adalah haram. Pendapat yang ketiga, waqilah huwallazi la yahfazu jawarihahu 'anil asam, yaitu orang yang tidak menjaga jawarihahu, anggota tubuhnya, anil asam. Oke, jadi begitu. Tinggal 2 poin lagi ya secara singkat. Yang kelima itu alla yastaksiru minat ta'amil halal waqtal iftar. Jadi kalau yang keempat tadi tidak makan makanan yang haram, tidak makan makanan yang syubhat. Yang kelima itu tidak terlalu banyak makan makanan yang halal. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Paling sering kita lakukan ini. Misalnya ada ungkapan menarik dari Imam Ghazali di sini. Nih, wa kaifa, misalnya di baris yang berikutnya itu, wa kaifa yustafadu minas shaumi, bagaimana mungkin bisa diambil faedah dari puasa itu dalam bentuk qahru aduwillah, dalam bentuk kita bisa mengalahkan musuh Allah, wa kasri syahwa, dan menundukkan syahwat. Idza tadaraka shaimu, tadaraka itu artinya menyusul atau melengkapi kekurangan, itu daroka. Idza tadaraka shaimu inda fitrihi, ketika dia berbuka, ma fatahu, apa yang dia lewatkan, dhahwatan nahari, sepanjang siang. Jadi bagaimana mungkin puasa itu bisa bermanfaat bagi kita untuk menundukkan setan, menundukkan nafsu syahwat, kalau ketika berbuka puasa, apa yang ada dalam pikiran kita itu bagaimana membayar hutang makanan-makanan yang tidak kita konsumsi seharian itu. Itu kata Imam Ghazali. Bahkan beliau juga menyoroti. Jadi di zaman beliau ada sudah tradisi seperti ini. Hatta istamarrat al-adat. Sampai ada kebiasaan-kebiasaan, kata beliau, bi an tuddakhara.
jami'ul at'imah, yaitu bahwa beberapa orang itu iddakhara itu artinya menyimpan, menabung gitu ya. Jadi menyimpan jami'ul at'imah, makanan-makanan li Ramadan, untuk bulan Ramadan. Fayu'kalu minal at'imati fihi, maka di bulan Ramadan itu makanan-makanan itu dimakan, ma la yu'kalu fi iddati asyhur, yang tidak dimakan di bulan-bulan yang lain. Jadi kita ini di bulan Ramadan, nah bukan kita, Imam Ghazali sebetulnya merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan yang beliau saksikan di masa itu. Ada orang-orang yang memang menyiapkan makanan-makanan khusus di bulan Ramadan, yang makanan-makanan itu tidak dimakan di bulan-bulan yang lain, hanya khusus di bulan Ramadan. Ini kata Imam Ghazali termasuk kebiasaan yang kalau dilakukan dengan niat yang salah tentu saja adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja. Kalau kita sudah berbuka puasa, kata Imam Ghazali, langkah yang keenam, hati kita itu mestinya selalu gelisah, atau selalu berada pada posisi bainal khauf war raja, antara takut dan penuh harap. Takut bahwa puasa kita tidak diterima, tapi sekaligus berharap bahwa Allah dengan rahmatnya yang maha luas itu berkenan menerima puasa kita yang ala kadarnya, yang harus kita akui tidak sempurna itu. Jadi harus ada di antara dua hal itu, bainar raja wal khauf. Oke, jadi saya kira itu yang bisa kita laksanakan dari pengajian bab kitab Asrarus Shaum di Ihya Ulumuddin ini. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.